Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Adada kulli harfin kutiba aw yaftahu abadan abidi wa dhahra dahrin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul dan berhadir pada majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan barokah kita berkumpul di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa guru-guru kita, keluarga kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita pada taat husnul khatimah min dan bawah. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala musannifur rahimahullah ta'ala wa hadha man nafa'a bi'ulumihi wa 'ulumihi fid darain amin. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qala radhiyallahu anhu babul karami wal judi wal infaqi fi wujuhil khair faqad thiqatu billahi ta'ala. Bermula ini bab kemuliaan orang yang pemurah dan menafkahkan akan hartanya di jalan kebaikan karena mengharap akan janji Allah Ta'ala. Wa anhu qala, dan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum mal warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Qalu ya Rasulullah ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Qala fa inna malahu ma qaddama wa mala warithihi ma akhara. Rawal Bukhari. Jadi kita menyambung pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, yaitu babnya bab mulianya orang yang pemurah dan
menafkahkan dan kemuliaan menafkahkan akan hartanya di jalan Allah Ta'ala karena ia mengharap akan redha Allah Ta'ala. Sambungannya hadis yang kedua, yaitu daripada Abi Mas'ud, yaitu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi kita, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Nabi bertakut. Ujar Nabi, siapa yang lebih menyukai harta warisan atau hartanya seorang? Ini bertakut. Ujar Sidin, hubungan kita ni baik umat Sidinnya sahabat atau sepeninggalnya umat Sidin kayak kita umat Sidin. Siapa apa yang lebih kalian sukai? Jadi apakah kalian lebih menyukai harta warisan atau harta hasil usaha seorang? Kita udah saja. Lalu maka para sahabat menjawab, ujar sahabat, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Ujar sahabat, ya Rasulullah, tidak ada dari kami seorang pun kecuali mencintai akan harta usaha kami seorang. Ini para sahabat lah, kadang berebut warisan bukan, kadang mengunting warisan sahabat ini. Nya lebih mencintai atau menyukai harta hasil usaha seorang. Kadang nama hadang warisan kan, itu sahabat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, ujar Nabi, fa inna malahu ma qaddama wa mala warithi ma akhara. Ujar Nabi, maka sesungguhnya harta usahanya seorang, artinya hartanya seorang ialah sesuatu yang telah dipergunakannya, telah dipakainya. Dan harta warisan itu yaitu sesuatu yang setinggalnya, artinya dan belum dipakai, itu harta warisan ngarannya. Artinya ngaran bujur harta ampun kita, yaitu sesuatu yang sudah kita pakai, itu ngarannya, ya kan? Bi'an tasaddaqa, dengan bahwasanya harta itu engkau pakai untuk bersedekah ataupun kita ngarannya. Au akala, atau engkau gunakan akan harta engkau itu untuk makan, ampun kita ngarannya. Au labisa, atau engkau gunakan untuk pakaian. Pakaian ini bisa pakaian di awal, baju, bukan salawar, kopiah, ya kan? Kalau apa namanya begini bukan kalung, namanya nama pakaian, kendaraan, rumah, atau ampun kita ngarannya. Terus itu ngarannya rezeki kita, harta kita. Sedangkan ujar Sidin nang kada dipakai belum, harta nang kada dipakai, harta nang kada digunakan. Nah itu tuh masih awang-awang. Itu karena ada punya warisnya kita. Ini kan duit yang kita simpan kita, duit yang ada di dalam kantong kita itu ujar Sidin belum lagi ampun kita, belum ampun kita. Ya, di rumah banyak isi duit beranya 5 juta, 10 juta, 100 juta, ampun kita tak belum lagi. Tapi bila sudah kita gunakan, nah itu hanya ampun kita. Coba tinggal kitanya aja lagi mempergunakan harta kita yang ada, kita anak-anak kita itu bagaimana kitanya aja. Bila hendak kekal, gunakan untuk kebaikan. Bila hendak menjadi sia-sia, gunakan untuk kada baik. Jadi sini bi anta sadaqah, 1 enang kekal, 2 enang sia-sia. Apa? Yaitu kalau kita gunakan untuk bersedekah itu untuk negeri akhirat, maka kekal harta itu. Walaupun secara pandangan zahir kita dalam dunia, harta tadi kita beliakan, harta tadi kita sedekahkan, harta tadi kita nafkahkan besan keluarga, habis nih ada lagi. Itu kalau secara zahir habis.
hilang. Tapi kalau secara hakikatnya harta kita tadi tidak hilang sama sekali, bahkan bertambah. Di mana kena di negeri akhirat. Tetapi bila kita gunakan harta kita tadi untuk hal-hal yang artinya nang kada bermanfaat, manfaatnya itu kurang. Barangnya bertukar pakaian nang lebihan. Nang lebihan, tentunya lebihan itu adalah kelebihan di Allah ya. Karena bertukar nang lebihan itu kan baik. Baju lebihan kan baik. Iyalah. Timpang sebelah. Tangan ininya tak panjang sebelah kayaknya sebelah ada yang lebihan kan baik. Duit lebihan kan kalau dipakai. Ya kan? Ini maksudnya bertukar pakaian dan mana pakaian itu lipat batas. Padahal di rumah adanya pakaian baju di rumah ada aja baju. Tapi ngaran mau di zaman, ya kan? Ini nang ibaratnya itu apa jorang lah ini, nang ramik nang kata kawan diumpati nang timbul terus baju, kendaraan, alat elektronik kayak HP, iyalah itu tetap kalau diumpati dia umpati itu durang hak. Ya baju ini kayak baju aja lah. Ya Allah, modelnya tuh setahun tuh berganti. Apalagi berbinian makinnya, apalah kayak berbinian malakian kita kayak ini bang baju. Cuma ini baju lalakian gua macam-macam. Bahari kalau lah gamis tapi banyak. Ini baju gamis lalakian. Bahari baju gamis lalakian tuh polos saja, iyalah. Polos saja. Wah ini motif banyak benar. Ada nambah bapak berbes di sini. Ada nambah macam-macam. Ada nambah balah. Macam-macam itu lalakian. Maka harga ada denang namanya tus beletaan. Nah amun beginian bagiannya, bagian kayak beginian tuh juga beginian ya Allah. Sampai meletus sampai tak. Artinya ratus sampai jutaan beginian. Mulai nang baju nang apa joran tuh baju apa ngarannya syar'i ya lah. Itu setiap tahun tuh berganti-ganti terus. Motifnya kayak ini, motif kayak ini. Maka bermusim. Ya kan bermusim. Maka wah ini berdagang nang kayak itu tuh kada lagi kita nang kunjung-kunjung inya nang datang lewat apa? Lewat HP. Ya kan? Mungkin di kota-kota kena HP itu dia buka aja WA, buka aja internet, sudah keluar pokoknya. Terus hendak memilih karudung model kayak ini, baju model kayak ini. Nah, kalau kita ada harta lebihan lalu kita gunakan dasar menghabiskan negara ini ya kan? Ini banyak mengandung bermanfaatnya. Kenapa? Karena kita habis menggunakan harta setinggal di dunia aja. Ini kata kawan, HP pulang gitu pulang. Model kayak ini karena tahun dulu satu tahun ada pulang hanya. Ya kan? HP-nya kayak ini. Nah, berapa terus zaman mana? Kendaraan gitu pulang. Nah, ini tinggal kebijaksanaan kita mempergunakan harta yang diberikan Allah. Apakah hendak dihabiskan dalam dunia atau hendak kita berbanyak kita kirim ke negeri akhirat supaya kita jangan menyesal. Karena dunia ini itu sifatnya mahaur, maaduk, ya kan? Berlian semakin zaman bertambah zaman semakin bertambah zaman semakin banyak nanghaurannya. Paring itu semakin berat ya. Bila kita umpati terus paring itu tuh ada kata besar. Nah, sama dunia. Sifat dunia semakin kita kejar, semakin kita paragi, semakin berjauh, semakin berharap kita nangkana kekampungan. Ibarat itu kalau dunia kita pegang, kita umpati sama kita membuat perlombaan. Ditegur oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ujar Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ini Allah menegur supaya kita jangan terlena dengan kenikmatan dunia
supaya kita jangan terlena dengan tipu daya dunia. Ujar Allah Ta'ala kepada hambanya, alhaakumut takatsur, apakah engkau hendak mengikuti perlombaan? Perlombaan apa? Perlombaan dunia. Karena orang yang mengikuti tren dunia, masalah dunia diumpatinya, dunia ini dikejar terus sama orang yang berlomba. Ada besi harta, lihat kawan, rupanya hendak. Karena kawan ini pulangnya, ada pulang yang di sini yang kayak ini hendak juga, kapung pulang. Ya, ujar Allah, ikam hendak empat perlombaan, dah kayak itu. Iyalah perlombaan, ngarannya tah. Hatta zurtumul maqabir, aman engkau memilih perlombaan di dalam dunia, dalam mengejar dunia, berlomba-lomba mengejar dunia, ikam memilih berlomba hendak mengapung dunia aja. Hatta zurtumul maqabir, hatta muttum wa tufintum, ikam ujar Allah Ta'ala sampai mati, sampai dikuburkan hadapan dapat ikam capai tadi. Itu Allah menegur sunnah. Ya. Lalu Allah memberi kita harta, apa tujuannya? Tujuannya supaya kita nyaman di negeri akhirat. Itu tujuannya. Itu tujuannya. Kita berusaha lalu diberi Allah rezeki. Ya kan? Biar kita berusaha diberi Allah rezeki. Allah menciptakan makhluk tak sekadar menciptakan aja kata. Allah menciptakan makhluk kada didapat sidin kata. Tapi dijamin sidin rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa illallah rizquha. Allah menciptakan jin dan manusia, ya, tidak ada jin dan manusia atau apa aja yang ada di dalam dunia ini, bahkan binatang yang melata, kecuali Allah sudah menjamin akan rezekinya. Dijamin sidin. Apa tujuannya Allah menjamin rezeki kita? Supaya kita jangan lagi tahawur dengan rezeki, hanya sibuk memikirkan harta. Jangan ke situ lagi. Karena tujuan Allah menciptakan manusia, apa tujuannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu aja tujuannya. Allah menciptakan jin dan manusia, tujuan sidin dasar beribadah. Tujuan beribadah apa? Tujuan beribadah? Arif untuk mengenal Allah Ta'ala. Bila sudah kenal Allah Ta'ala, mengakui Allah Tuhan kita, lalu kita beribadah. Arti beribadah di sini artinya kita patuh kepada Allah. Pembuktian kita ke Tuhan Allah. Dengan di dalam kitab itu dikisahkan artinya kenapa Allah Ta'ala nyuruh kita beribadah? Karena kita hendak diakui oleh Allah sebagai hamba-Nya. Kita berucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu sebenarnya kita ucapkan setiap sembahyang. Ya kan? Tuntun pada tasyahud akhir, tasyahud awal kita ucapkan. Ujar kita asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ya Allah, ulun bersaksi. Arti bersaksi mengakui. Asyhadu, ulun mengaku, ulun bersaksi an la ilaha illallah, bahwasanya tak ada Tuhan selain Allah. Nah, kita sehari berapa kali mengakui? 5 kali lebih. Yalah, nang wajib berapa dulu? 5. Kalau nang wajib nih kita di sembahyang, kita putar terus kasetnya sehari semalaman. Pian Tuhan ulun, bahasa kita kan, pian Tuhan ulun, pian Tuhan ulun. Nah lalu ujar Allah, amun ikam mengakui aku Tuhan, buktinya apa? Ayat modelnya kan. Buktinya ikam ni mengakui aku ni Tuhan, ikam apa? Nah ujar kita mengakui pian ini Tuhan ya Allah. Buktinya napa ujar dia tinggi. Nah lalu ujar Allah Ta'ala aqimus shalah, sembahyang, uqudu, sembahlah aku, ibadahlah kepadaku. Ya Allah, beribadah kepada Allah tujuannya apa? Pengakuan kepada Allah. Lalu semata-mata ibadah supaya jangan mahaur ibadah kita. Lalu kita minta, ya Allah, ulun ini banyak urusan, ulun banyak ya Allah tanggungan, tenang ya Allah Ta'ala.
Tenang ya. Apa tanggungan engkau? Ulun pian beli bini, ulun pian beli anak, ulun pian beli pembantu, pian beli ini dan itu macam-macam. Kayak apa ya Allah mau urusnya? Ujar Allah, innallaha rizquha, aku sudah mau urus rezekinya. Tenang ya. Nah itu. Jadi tinggal kitanya aja lagi. Bisa-bisa kita mengatur, mengelola rezeki yang diberi Allah kepada kita, bagaimana supaya rezeki itu jadi hal-hal yang baik, ya kan? Supaya kita jangan menyesal nantinya. Gunakan rezeki yang diberi Allah Taala itu dasar negeri akhirat. Maka jadi sini satu yang kekal, dua yang sia-sia, ya kan? Yang kekal apa? Amun kita menafkahkan akan harta kita di jalan Allah Ta'ala, seperti bi anta sadaqah, engkau sedekahkan harta engkau, bi anna faqata min ahlihi, engkau nafkahkan harta engkau kepada keluarga engkau dengan jalan yang baik. Maka semua yang kita nafkahkan, kita sedekahkan, itu barataan harta ampun kita di negeri akhirat. Karena bila kita sudah habis umur, sudah batas di dunia habis, masuk ke alam kubur, di situ kita melihat ganjaran yang luar biasa. Di situ karena ya baca tahu semalam habis akan berataan, cakap tahu, iyalah. Lantaran kada tahu, akhirnya koler mengeluarkan. Itu kan. Kenapa Allah kada memberitahu nadinya, kada menampaikan hikmahnya? Allah hendak mendidik orang-orang yang siapa yang bujur-bujur di dalam kehambaan kepada Allah. Lihat di sini, di pahala yang duduk di sini kada tampaikan sedih, pahala sembahyang kada tampaikan sedih, ya kan? Kada tampaikan sedih. Pahala orang bersedekah kada tampaikan sedih. Pahala orang berbuat baik kada ditampaikan sidin. Apa tujuannya? Supaya kita bujur-bujur beribadah, kada memandang ke situ. Dan Allah hendak melihat begini, kita hendak memilih daripada hamba nang banyak ini nah. Siapa-siapa nang bujur-bujur dalam beramal. Siapa-siapa? Amun kita melihat langsung di pahala nak ini dudukan majelis ta'lim nak ini dah duduk tampaikan Allah di hadapan amas mencungkung karyanya, ya kan? Amas mencungkung, wah bahembur tuh, bahembur. Tapi tujuannya kan ikhlas lagi. Apa tujuannya? Hendak amas untuk coba sebagian dihabarakan Allah Taala juga. Ya kan? Nangaya berayanya beramal siapa ujang Nabi sembahyang sunat subuh 2 rakaat, artinya sebelum sembahyang subuhnya, antara adzan dan qamat, adalah sembahyang subuh antara adzan dan qamat subuh. Lalu sembahyang sunat subuh 2 rakaat aja. Nang dibacanya apa? Rakaat pertama alam nasyrah, rakaat kedua alam tarakai. Bedanya kata hafal kuliah lawan qul huwallah. Bila kata lebih hafal maka namanya hafal. Asal sembahyang, ujarnya aku sembahyang sunat subuh 2 rakaat karena Allah Taala. Ujar Nabi, siapa nang kawa mengerjakan sembahyang itu, maka pahala yang diberikan Allah atau balasan upah yang diberikan Allah kepada orang itu lebih baik pada dunia dan isi-isinya. Dipatahkan aja, cuma dilihatkan. Dipatahkan aja. Nah, waktu mematahkan itu tuh siapa nang percaya, siapa nang kada. Itu aja. Bila percaya beruntung, bila kada percaya rugi. Ruginya di mana? Kayaknya di negeri akhirat. Nah, itu. Ya. Makanya banyak orang-orang katanya daripada hamba Allah Taala khasirun nang rugi, ujar Allah Taala. Banyak nang rugi. Maksud ruginya itu kada rugi dunia, kada. Ruginya di mana? Negeri akhirat. Karena dunia yang kita tempati ini dunia yang kita hendak tempati ini jasidin kada berlewasan. Buktinya kada berlewasan, banyak orang belikan. Yalah, maka belikan ini kada memandang umur. Ada nang anom, ada nang tuha, ya kan? Maka aja Nabi umur umatku, karena batasan umur umatku itu kada jauh beda dengan umurku, dan jarang lebih pada sini. Nabi berumur berapa?
63. Kan kisaran situ Bang. Wah ini mencari umur 100 lapah. Ada lagi umur 100. Bilang tapi ada lah. 80 aja begini. 80. Kan kebanyakannya 50, 40 ya kan. 60, 70 dan sudah. Ada namanya umur 20 nya sudah. Ada yang umur adanya hanya keluar kepada parut mati sudah. Ada yang di dalam parut dia keluar kan sembunyian keguguran. Iya. Hanya kita kadang tahu. Ya. Nah, ini tanda Allah menghabarkan kepada kita ujar saja hidup dunia ini tak ada dosa. Tapi apa tujuan hidup dalam dunia? Tujuan hidup dalam dunia hendak mengenal Allah Ta'ala. Karena di dalam dunia ini banyak mazhar Allah Ta'ala banyak. Arti mazhar itu kisah, mempersiapkan desa di negeri akhirat kaidah. Nah lalu dunia kita boleh hendak mengetahui kayak pegarang akhirat dan nyaman di hati nikmat dalam dunia. Kayak pegarang hendak melihat siksaan di negeri akhirat di hati bala di dalam dunia. Itu aja bandingannya. Hendak melihat nyaman di negeri akhirat dan surga itu nikmat kayak apa? Nikmat surga itu bila dapat nikmat kayak ini pengennya cuma dalam surga 50-an kali lipatnya. Ya kan? Bila hendak mengetahui kayak pegarang sakitnya neraka, sakitnya azab Allah Ta'ala di negeri akhirat, lihati bala dalam dunia. Hati bala dalam dunia, belum karena lagi kabarnya gitu sudah sakit hati. Karena Allah Ta'ala itu membalakan manusia itu beberapa macam. Ada dibalakan Allah dengan bil khauf, dengan ketakutan. Ada dibalakan Allah Ta'ala dengan kekurangan. Arti kekurangan itu nih awaknya kan sempurna. Ada dibalakan Allah Ta'ala dengan kekurangan makanan, miskin. Ada dibalakan Allah Ta'ala dengan asalnya sugih timbul jadi bangkrut, macam-macam. Macam-macam. Nang takutan ada bala juga. Ngarangnya ujian juga dari Allah. Makanya semalam nang minggu tadi di berapa abot yang seberapa-an. Nababutnya kabar banyu datang. Kabar macam-macam. Ada madakan 4 meter macam turun ke bawah. Oh maknya abut. Seberapa-an dia mulai jam bisa mulai jam 10 tuh sampai subuh ada begulingan. Wah, delungur tengah malam tuh di pasar tuh delungur orang nang kayak pawai. Ya Allah, takutan apa? Banyu. Hanyar sedikit turun. Cuma dia waktu itu jam 3 hilang banyunya ke mana? Dia hilang. Tahu hilangnya ke mana kalau tahu juga. 4 meter, ada mendakan 3 meter. Ya, banjir bandang gonol pada awal tahun nanti. Awal tahun nanti aja bilang kecapan sudah. Ya lah. Hari Senin dulunya, sedikit aja banyu datang sudah takutan negara. Amun kita pikirkan hanya ini Allah Ta'ala menguji kita takutan yang luar biasa. Apalagi kena di padang mahsyar, apalagi kena di negeri akhirat nang kadada artinya kenyamanan sedikit pun tidak. Amun nanti itu banyu turun banjir masih ada nyamannya. Apa nyamannya? Kobok unyung. Iyalah, nang ada patuh di banyu kobok unyung tuh. Iyalah. Artinya makan lagi menukar hadang kurang matahari nyaman aja. Nih bujur bang rumah calap. Ya kan? Orang dulu lagi dibeli udah berdiam di pulau di Ampih dah. Lah datang banyu tuh sakit penghati. Nambah sakit hati lapah di bang pecangan. Dalam rumah tuh pian lagi pinggang. Dalam rumah makan aja dia pesan tilam. Makan kayak sampai cukong deh. Iyalah makan. Di tanah bang ada yang dada. Itu datang sakit hati rasa takutan. Hanyar gini dulu datang belum lagi nang bujur datang udah tutup belum. Ya kan? Makanya lihat binang harus lenyuk.
Ya karena maka pulang di para akhir tahun nang dihayaakan karena di awal tahun ini harapan. Apa haranya? Ditakut-takutan apa? Karena biasanya di awal tahun di situ banyak orang menaik mata mengiobana tahun baru. Jadi biasa kita kalau malam tahun baru napa dong ditiup, tiup buluh lah, nang tuh ya lah, arumpit. Haram lah, itu gawian orang kafir, itu gawian Tuhan Yahudi. Ya kan? Itu sama kita mengiobana. Karena ucapannya ujar guru dan berucap malam nang paling dahsyat penurunan bala, malam nang paling bahaya jasiden itu malam tahun baru. Itu malam nang paling ditakutkan. Kenapa pada malam itu orang lepas kendali? Lepas kendali, nah bertiup trompet, mabuk-mabukan, kumpul-kumpulan nang kada karuan, iyalah. Cakaam pada malam tahun baru itu kita sembahyang pulak balik, kalau sembahyang hajat, iyalah. Karena biasanya bila malam tahun baru, macam-macam, gitu. Habis tabuan, jadi orang duit dibenam pada malam itu. Nah, napa marcannya kembang api, ada apa menjadian lah di bawah itu. Ini orang berduit panglehan, akan diberi Allah Ta'ala lebihan deh. Aku aja karena bentuk puluhan juta. Aku aja. Jaka sumbangan ke masjid, iyalah. Jaka sumbangan ke majelis ta'lim ada dana puluhan juta. Aku dia luka setrak mana. Gak senapa aja. Yang mana kena kakamakan sekampungan berunian marah. Karena malam bakar, jadi minum duit. Apa bermanfaatkah hasilnya? Kadang ini kena nanti di dalam kubur cakat tahu sumbangan ke masjid, cakat tahu sumbangan ke majelis ta'lim, cakat tahu bantu orang-orang fakir miskin, cakat tahu bantu tetangga pun yang ada pemakanan, bantu ini anak yatim barataan, cakat tahu. Ya lah. Sudah di dunia kadang melihat belum lagi anunya belum melihat. Ya lah. Sudah masuk ke dalam kubur hanya melihat. Makanya orang dalam kubur banyak anak berkulik cuma kada kawa. Jangan Allah Taala kita genggam hakun apa? Iyalah. Jadi Allah Taala dalam Quran Allah, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna surah Sajadah. Ada yang dibaca subuh Jumat Allah. Ujar Allah Ta'ala memadahkan mengkhabarkan keadaan orang yang di dalam taraidil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Ya Allah, ujar orang yang banyak lalai, orang yang banyak dosa, orang yang artinya lagi di dunia menyia-nyiakan waktu. Walau taraidil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, mereka berkata kepada Tuhannya, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, kami pada hari ini absarna melihat sudah. Wa sami'na kami mendengar sudah. Artinya melihat mendengar itu nyata sudah. Ya kan? Melihat apa? Oh, belasan orang bersedekah ini, belasan orang menuntut ilmu ini, belasan orang beribadah dintu. Ya kan? Lihat kan? Lalu ujar Allah Ta'ala, kenapa hendak ikan? Apakah hendak engkau sudah setelah engkau melihat kenyataan yang sudah kujanjikan lagi di dunia, apa yang hendak engkau kerjakan apa? Ujar orang dalam kubur, farji'na, kembalikan kami ke dalam dunia. Kenapa dunia? Ujar Allah, na'mal salihan inna muqinun. Kami nak beramal saleh. Kenapa jadi beramal hanya raja hendak beramal? Ya kan? Anyar haja hendak beramal kenapa? Lagi di dunia apa digawe? Kenapa ajar Allah lagi kini hendak bulik hendak beramal hanya raja kenapa? Inna muqinun, kami yakin sudah. No, ajar Allah jadi yakin dulu mana? Iyalah, dulu nak digawe. Umur ku beri 60 tahun.
Umur kubri 50 tahun, 80 harta kunjuki, pakaian kunjuki, rumah kunjuki, berataan kujuluni jadi Allah Ta'ala. Ya kan? Napa na ikam hendak kujuluni? Napa ikam gawi? Hatta zurtumul maqabir, sampai ke dalam kubur, menyesal. Sudah ini hanya hendak keluar, hendak ngaji, menuntut ilmu, hendak beramal, bersedekah dengan harta yang diberi Allah Ta'ala. Ya kan? Hendak sembahyang nang mana bahari sembahyang diremehkan, dengar orang bangwa rasa mendengar lagu biasa, rasa mendengar suara biasa, bahkan sampai-sampai berucap mengenal uang duit, gitu, wajib ucap kita, sampai-sampai orang bang itu seakan-akan apa, nih dinyanyiakan model kayak apa, sembahyang sambil lalunya, lagi hidup, lagi kuat, lagi masih gagahannya, ya kan? Masuk dalam kubur, ingat ya Allah Ta'ala. Farji'na anak bagulik ada punya sini. Anak bagulik tak boleh hidup dulu, kalau berikan. Abang lah, jangan orang abjad Allah Ta'ala kita aja, abang lah orang mati dalam kubur tuh keluarannya, abang lah. Dan apapun, ya, kenapa jadi hantu? Ya kan? Jadi kita mudah-mudahan selamat dunia akhirat, mudah-mudahan. Artinya sebelum kita terlambat, mudah-mudahan ini kayaknya ada bukan, alhamdulillah. Walaupun mata mengantuk, kali dingin-dingin pun mengantuk mata. Kalau kita ya lah, dingin-dinginnya cuma balasannya luar biasa. Ya lah, balasannya luar biasa. Karena orang-orang yang kau menuntut ilmu itu hanya orang-orang pilihan. Untung kita diberi Allah Ta'ala taufik hidayah kau menuntut ilmu. Ada sebanyak ada berataan orang kau menuntut ilmu. Ada berataan orang kau duduk di majelis ta'lim. Ya, ada berataan. Banyak aja orang yang hendak menuntut ilmu tapi terhalang dengan kesibukannya. Banyak orang hendak beribadah tapi terhalang dengan kesibukannya banyak. Dibawain, kita ke majelis ta'lim haur. Kita sembayangan haur. Jangan haur terus. Ujung-ujungnya kebanyakan haur napa? Pak Aring ujung-ujungnya yang mahabbat jemurut. Tapi alhamdulillah kita ya Allah, mudah-mudahan kampung kita selamat untung berataan, mudah-mudahan. Nah jadi tadi ujian Nabi fa inna maluhu maqaddama, karena maka sesungguhnya harta nang ampun ikam asli ujasidin itu harta maqaddama nang sudah engkau pakai, engkau pergunakan. Itu bisa engkau pergunakan untuk yang kekal, bisa engkau pergunakan untuk nang sia-sia nang kada kekal. Harta banyak makan berhemat. Jadi napa? Jadi tahir. Yang dulu ya lah. Nukar pakaian berhemat jadi napa? Jadi makanan gaget ya. Ada terpakai harta. Kita tinggal wa inna, dan sedangkan harta nang setinggalnya wa ma lawarithihi, itulah harta warisan. Nah, ini hati-hati. Harta warisan ini harta nang kita tinggalkan. Harta warisan ini bisa bermanfaat, bisa ada, malah bisa jadi bala lawan kita. Ya ada. Ini tergantung orang yang ditinggalkan. Tergantung itu. Kita banyak berisi harta, jangan menyangka kita beruntung, jangan. Tapi lihat orang yang kita tinggalkan ini kayak apa, ini apa, jangan mempergunakan harta kita. Ini banyak sudah ini, ya lah, banyak sudah terjadi di TV-TV itulah. Melihat dia ya Allah, gara-gara harta warisan silaturahmi terpakat, gara-gara harta warisan kuitan terlantar, gara-gara di TV semalam ada kisah di TV ini, melihat berita kuitan masih hidup masih kuitan, seorang palingnya sudah berpangkat, sudah berisi Allah yang menggugat ke kuitan, apa digugat rumah Kuitan membangun rumah itu mulai seorang belum lahir sudah dibangun oleh Kuitan dengan usaha Kuitan. Seorang lahir digenangkan di situ, diingun di situ sarabaan, ya diberi makan di sekolahkan di rumah situ juga. Sudah ganal sukses lalu kepada rumah ini kami ambil warisan jasad kami. Yang bahaya maai keluar pada rumah. Belum mati Kuitan sudah berdapat harta warisan. Ya kan? Ini ada terjadi sudah mati juga kuitannya gara-gara harta warisan, anak lawan kuitan, anak lawan nang sanak bahwalah ya gara-gara harta warisan. Jadi
kubur kuitan belum kering, tukang talakin belum bulik, sudah jauh di atas. Ada kejadian, ya kan? Pian maai kena abah meninggal, pian maai kenalah tuh rumah nang di Buncung situ aja mun pian. Ikam dingai kena tubuh di situ, nang sisanya pungkuk jenang kakak. Pada hendak jenang kuitan aku nang kenalin tuh. Jenang ading dan hendak lu menikunya parai. Wah juga, berucau. Ya, kuitan di dalam kubur, mendengar dalam kubur itu mendengar. Buktinya mendengar ujar Nabi, apabila engkau yamshahu bila engkau berjalan di hadapan kuburan, ya kan? Faqra'us salam, ayo. Ifsahus salam, kirim salam, bacakan salam. Ya, assalamu alayka ya ahlal kubur atau assalamu alayka ya ahlad diyar. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang di dalam kubur mendengar akan suara sandal-sandal kalian. Ujar Nabi. Kita nih bila melewati suatu kuburan, kada memberi salam ujar orang dalam kubur, naba ujar Rasulullah madakan bila kita lewat di kuburan atau masuk ziarah ke makam suatu kuburan, komplek kubur nih masuk, kada memberi salam ujar orang dalam kubur berucap, ini binatang apa nang datang di atas nih. Itu ucapannya, jadi mendengar tak? Ini kan di atas mah berebut harta warisan. Tukang talakin mau membacakan, iya, mau membacakan apa? Maunya ini terpengaruh dengan ya, asa atur aja apa? Apabila datang 2 orang malaikat terbaca, apabila datang 3 orang malaikat, ya kan? Terpuntal. Orang 2 aja 3, lalu orang 3 li guru. Kada bila nang datang 3 saya kongko lain. Jangan itu lagi. Iya. Lain aja lagi. Ini terpuntal kenapa? Di belakang berucap. Iyalah kan gara-gara harta warisan. Jadi kita nang hidup meninggalkan harta bagi anak silahkan. Meninggalkan harta bagi orang yang pajang diwariskan silahkan. Cuma sebelum kita meninggalkan harta, hendaknya kita tanamkan dulu akan akhlak kepada mereka. Tanamkan dulu, ya kan? Tanamkan. Nah oleh karena itu kita mudah-mudahan dibukakan hati oleh Allah Taala, dibukakan pintu hidayah bagi kita berataan, anak kita, diri kita, keluarga kita berataan, awak kita tuh bawa menuntut ilmu agama. Adapun kada ada ilmunya, harta aja yang kita julungi, nyatakan pacang sakit ujungnya. Iyalah sakit ujungnya. Banyak terjadi gara-gara harta warisan, dang sanak atau dang sanak. Ya, maka Nabi begitu kada banyak kada. Dikit aja. Dikit aja biar ada banyak. Harta ditinggal 50 juta. Kita bagi orang berempat, berapa ada? Dibawa ke warung habis. Buka orang habis. Bagian beliannya anak ada bisa anak lelaki. Nah, anak lelaki kuitan daripada si mayat mengarang-aras pulang. Kuitan si mayat berapa? Ada paling 3 juta, 5 juta. Tukin banyak pun ya. Nah, bandingannya dengan negeri akhirat. Pulang ya Allah. Adanya mudahan kita selamat pada taat mudah-mudahan. Ada waktu lagi deh. Nah jadi wa mana warithi ma akhara, dan harta nang satinggalnya itulah harta warisan ngarannya. Nah, jadi mudah kita bermanfaat kau berataan. Rawahul Bukhari. Wa an Abi Hatim radhiyallahu anhu, nah sekarang penjenak. Bahar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ujar Nabi kita, ittaqun nar wa la bisyikki tamratin, muttafaqun alaihi. Ujar Nabi kita, ittaqun nara, takutilah oleh kalian akan api neraka. Takuti jangan ditantang neraka itu. Jangan ditantang. Walau bisyikkin tamratin, sekalipun dengan setengah kurma. Ya. Artinya biar dengan sedikit kebaikan yang kita kerjakan jangan disepelekan. Jangan disepelekan. Bisa aja amal yang sedikit inilah kena ujar Nabi yang menghalangi kita masuk ke dalam neraka. Dan neraka itu jangan ditantang-tantang. Jangan ditantang-tantang neraka. Yang jadi nyamanan hendak merasai neraka adalah anaknya neraka dulu, cucunya dulu rasai. Apa cucunya tuh lilin bah.
Aku laku api nang dililin halus kalau tuh cucunya tuh bisa cicipnya sabok. Kenapa? Karena api nang dalam dunia ini ujar guru itu asal mulanya diambil asapnya neraka. Kan biasanya Nabi Adam hendak memasak. Bagi turun ke dunia, Nabi Adam hendak memasak. Karena di surga nyaman. Lagi di surga, ulun nak makan ini ada. Ulun hendak ini ada lagi pemasak. Sudah sampai ke dunia apa ada? Lapar baru gerukan. Ya mubadahna Allah. Ya Allah, nak ulun lapar nak ya makan. Ujar Allah, nah nak makan memasak ikan. Ya aku beliin bahannya, masak ikan. Aku beliin ilmunya masak. Lalu kayak ya Allah untuk masak pakai api. Apinya mana? Waktu itu dunia ada api belum? Dalam dunia. Kadang ujar Allah Ta'ala suruh Jibril pergi ke neraka, ambil batu kerikil. Ambil halus banget batunya. Jangan makan ke 7 lapis lautannya, lautan itu 7 lapis. Ya, kadang salapis ini lautan lebih 7 lapis, dalamnya luar biasa. Dijalamkan sampai 7 lapis lautan. Nah, batu tadi timbai ke dunia pas karena gunung, lunuh gunung itu, ambil. Ya nang gunung berapi kan. Ambil batu kerikilnya tadi, ambil asapnya pulang. Nah, kubui pulang kah? Asap neraka itu dikubui, dinyalakan kah? 7 lapis lautan, hanya mau kayak api nang kayak kita diandak, hanya tahan dunia menang mungkin hancur. Menhandak merasai kayak apa panasnya neraka. Ujar guru, nih dulu ambil api, nang lilin tuh pasang tangan ini nah. Tahan aja sini, kan usah kan bergantung di atasnya aja nah, tahan nih dulu, tahan aja sini. Amun tahan ayuha ikam tantang aja sini dulu. Ya kan? Karena neraka itu apinya kada habang lagi dah. Nah, warna apinya hilang banget. Apinya menyalakannya jin ke dalam satu umat. Menyalakan api neraka itu 1000 tahun menyalakan, karena 1000 tahun pulang panasi sampai apinya tuh luar biasa padamnya. Ya ada. Jangankan api nang neraka tuh biar api nang kita aja kamandahan kayak apa abutnya. Wah, luar biasa. Tuh parak aja kata kawak, hanya pemadam itu adalah berparak menyembur lah. Jauh sumbernya jauh. Itu game sejam, 2 jam, 3 jam menyerap aja. Ya, ini api dunia. Apalagi api yang ada di dalam neraka, luar biasa. Makanya Nabi kita, ujar Nabi kita, ittaqun nara, takutilah oleh kalian akan api neraka. Jangan ditantang. Walau bisyikki tamratin, sekalipun dengan separuh kurma. Artinya kita menjauhkan diri kita daripada api neraka sekalipun dengan amal yang sedikit. Hanya amal yang sedikit itu jangan disepelekan. Mau apa dan itu, ya kan? Berenya ada batu di tengah jalan, orang hendak berliwat kada kawa. Kita rakan, jangan dipandang mengitar itu sepele, tapi pahalanya luar biasa. Ya, kemaslahatannya itu dengan dipandang Allah Ta'ala. Walaupun ini mampu memindahkan batu atau duri di tengah jalan supaya orang jangan celaka, kita pindahkan pada sepele aja. Sepele aja nih apa berat kada duri lah, tapi betang salak karena di tengah jalan kita rakan timbai kehingga tujuannya apa supaya orang jangan celaka. Ini dipandang Allah luar biasa. Pandang Allah sedikit aja. Ya kan? Kita memberi anak duit kada banyak cuma ikhlas karena Allah Ta'ala, jangan dipandang sedikit banyaknya, tapi dipandang bagaimana rasanya anak diberi duit, bahagianya luar biasa. Mudah-mudahan kita tahu ya, mudah-mudahan selamat bertahan. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattun faqala la, muttafaqun alaih. Daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu qala ma su'ila, tidaklah dipinta akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an akan sesuatu qattun sama sekali, faqala maka berkata Nabi la, muttafaqun alaih. Artinya Nabi itu bila dipinta apa aja sigin kada pernah menolak. Itu Nabi.
Nabi kita tuh dipinta nabanya orang tuh datang ke rumah, ya Rasulullah, ulun nak makan. Ada pernah sih ucap ada ndak? Tapi biasa kita ini orang berpinta-pinta Allah. Assalamualaikum, minta sedekah. Ya lah. Rasulullah kada pernah ucap lalui dahulu, tidak pernah. Biasa kita tuh lalui dahulu. Lah di sini lalui dahulu aja. Ada pernah Rasulullah. Namun kita, iyalah bagi nang pedagang ya. Assalamualaikum, ya, bawa kampe, apa bawa bakul, assalamualaikum, ya, Pak Haji, assalamualaikum, ya lah, apa aja kita lalui dulu, belum laris lagi, ujian, belum lagi payung, ujian. Nabi kada pernah Indo sini. Ada orang bocah, assalamualaikum, waalaikumsalam, di sini. Ya Rasulullah, aku lapar, kadang ada di sini. Jalan sini kadang. Kira sidin dalam. Ada kaumannya bahasa kita, ada kaumannya makanan dedek, minuman bang dedek juga. Rasulullah tak ada. Kadang lagi sidin kita kesanaan. Jadi sidin ini sidin 6-11 orang tu jadi lingkungan. Siapa nak bisi makanan ada ya Rasulullah. Anda 11 bini 11 ka-11 ya ada bisi makanan. Minuman bang dedek juga. Tanya sidin sahabat, ya kan? Bagi sidin sahabat siapa ada juga tangi sidin ke mimbar, naik mimbar sidin di masjid ujar sidin siapa nang kawa menjamu tamu kok kan usaha sidin sakira kawa membeli orang. Ada pernah sidin ujar lah ada aku ada duit aku ada harta aku ada lalu aja sana aja ada usahaan sidin supaya nama minta ini dapat beda dapat. Adakah di sini jadi nang kawan memberi makan tamu kok? Siapa nang kawan? Anai sahabat. Lalu seikum mengucap, ya Rasulullah, ulun siap menjamu tamu pian. Ulun siap memberi apa nang nadinya tamu nang orang minta lawan pian siap. Ya, bawa ke rumah. Dibawa ke rumah sekalinya sahabat ada sakit juga orangnya. Ada makanan biasa keluarga juga. Desan sepakakan nih, banyak ada makanan ada hejen tuh, cuma kesan kita aja, maka anak juga. Kayak apa ini tamunya Rasulullah. Ini orang yang matinya berhajat kepada Rasulullah. Kayak apa kita? Ajak ini aja abahnya, jangan laki, sahabat deh. Ini aja, karena bila ini anak makan kita bajahi lampu, kita berkata, anak kena makanan itu di hadapan. Kita pilih kosong nih, jangan jadi tuang dulu nangan tadi jangan kau tekan anak bang ya anak berikan dulu. Oh itu sampai itu sahabat yang memuliakan tamunya Rasulullah. Pas sampai masak sudah untuk sini makanannya makanan pajeh jadi lampu kau tekan makanan deh kapiling jadi nang piring nang berdua belaki ini kosong kisahnya bener tapi jadi kisahnya lantang saya mana deh apa bunyi sinduk kapiring kisahnya makan deh ya menang nih gitu makan kencang makan urusannya ada mangga nang berdua makan terus habis jadi nambah dua deh kisahnya mereka dua ya cuma ini sampai ke subuh berdua paranakan kada sing makanan nah kelaparan tamu Rasulullah gulingan suruh guling pulang mende suruh guling esok harinya datang Rasulullah mengucap wahai fulan min fulan Allah kagum dengan kelakuan engkau malam tadi Allah memberi salam kepada engkau Allah jamin engkau surga itu ya kan? Kenapa? Karena lebih mementingkan orang lain ketimbang dirinya seorang. Ini akhlak Rasulullah lah melajari pada sahabat. Akhlak sahabat pulang kada hendak orang lain sakit hati. Karena apabila orang lain sakit hati otomatis Rasulullah sakit hati. Makanya Rasulullah kada pernah mengucap, ya Rasulullah minta ada pernah. Bila ada beri sidin, bila ada dapat, usahakan sidin supaya dapat. Bahkan mengkawa kainalah pun jadi ada melakukan cariakan di sini. Itu Rasulullah. Dan kita kaum mengerti sidin dah mudah-mudahan. Makanya guru-guru kita bahari itu ya Allah. Kada pernah anaknya, hanya bakaramat hati orang. Iyalah, bakaramat hati. Ini jam ni lagi kalam betul. Pas kalam. Hah? Sampai ke deh. Sampai. Amun sampai apa ya?
Nah kayaknya pulang kita sambung. Jadi mudahan kita beritaan berkat Rasulullah, berkat ulama, berkat guru-guru kita. Mudah-mudahan kita beritaan beruntung dunia, beruntung akhirat. Nah kiranya kita sengaja dapat Allah berjalan. Salah kita kalau kita halal minta reda tahun biang beritaan. Mudah-mudahan dapat Allah sampaikan tadi bermanfaat bagi kita, terutama di diri seorang, dan mudah-mudahan dengan barokah kita berkumpul di sini dengan niat untuk ilmu agama dan menjalin tali silaturahmi. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa guru-guru kita, keluarga kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala zahir dan batin seumur hidup, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, dilimpahkan rezeki yang halal, penuh berkah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disehatkan badan, dan mudah-mudahan kita merataan menimba iman, masuk syurga bi ghairi hisab, dan dikumpulkan bersama dengan kekasih kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya nanti ala tilka hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة